أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر الله أكبر الله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله شهادة تستنير به القلوب وأفئدة الناس، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الرسول العظيم في خلقه لأسوة حسنة. اللهم صل وسلم على حبيبنا ورسولنا الكريم وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوان رحمني ورحمكم الله، واسمعوا فقال الله تعالى في كتابه العظيم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون.
يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث yang diriwayatkan Abu Dawud an Abi Hurairah radhiyallahu taala an. Qala Rasulullah tu'ridul a'malu yaumal itsnaini wal khamis fayughfaru liman la yushriku billahi syai'an illa rajulan bainahu wa baina akhihi syahna yaqul da'wa hazaini hatta yasfaliha. Ikhwani rahimani wa rahimakumullah, kendati Allah tabaraka wa ta'ala mencantumkan di dalam kalamnya yang indah, tepat pada surah At-Tin, Allah tabaraka wa ta'ala mengatakan laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh Allah tabaraka wa ta'ala menciptakan manusia, menciptakan kita di dalam bentuk yang terbaik, ahsan, bentuk yang paling baik. Tetapi ini bukan menunjukkan bahwa Allah tabaraka wa ta'ala mengkodratkan kita di dalam kesempurnaan. Karena Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan kita dalam bentuk yang terbaik, sekaligus mengkodratkan kita dengan puluhan, ratusan, bahkan ribuan kekurangan-kekurangan. Yang segianya kekurangan-kekurangan inilah yang mesti kita dapati di dalam diri kita, yang kemudian kita meluangkan waktu kita berikhtiar terus-menerus untuk memperbaiki semua kekurangan tersebut. Maka dalam kesempatan yang mulia ini, insya Allah kita akan melakukan atau kita akan membahas hal-hal atau perkara-perkara apa saja yang harus kita lakukan agar kemudian kita benar-benar mendapati diri kita adalah seorang hamba yang banyak sekali aibnya. Kita adalah seorang hamba yang banyak sekali kekurangannya. Dengan menyadari bahwa kita adalah hamba yang lemah, kita adalah hamba yang banyak kekurangan, maka seyogianya semakin banyak pula waktu yang kita luangkan untuk memperbaikinya. Namun sebelum kita memasuki pada langkah-langkah berikut, perlu kita ketahui ikhwani, ada satu perkara yang biasanya menghambat kita untuk mengetahui kekurangan diri kita. Perkara ini adalah karena kita terlalu jago dalam mendata kekurangan saudara kita. Maka dalam artian lain, barang siapa di antara kita yang begitu jago mendata kekurangan saudaranya, maka ini menunjukkan bahwa dia tidak mampu melihat kekurangan dirinya. Maka jangan terlalu fokus pada aib saudara kita, karena itu membuat kita tidak fokus pada aib kita. Ikhwani jamaah rahimani rahimakumullah. Maka adapun langkah yang pertama yang diajarkan oleh para ulama kepada kita adalah thalabul ilmi. Dengan cara menuntut ilmu, dengan cara banyak meluangkan waktu untuk memahami agama ini. Semakin banyak kita memahami agama ini, semakin dalam pengetahuan kita terhadap agama ini, maka semakin banyak kita melihat kekurangan diri kita. Maka dalam kata lain, semakin kita memahami agama ini, maka semakin banyak kita akan mendapati betapa diri ini banyak sekali kekurangan. Semakin banyak kita mendapati kekurangan di dalam diri ini, maka semakin banyak pula waktu yang harus kita luangkan untuk memperbaikinya. Kemudian langkah yang kedua adalah mencari teman yang soleh. Di tempat kita bekerja kita punya teman. Di lingkungan kita tinggal kita punya teman. Di komunitas-komunitas kita punya teman. Maka pilihlah di antara mereka teman yang soleh. Karena dengan teman yang soleh kita akan banyak berkaca, kita akan banyak bercermin. Bagaimana cara sholat yang benar, bagaimana teman yang soleh ini mengerjakan puasa yang benar,
Bagaimana teman yang baik ini mengajarkan kepada kita cara menuntut ilmu, cara mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara yang benar. Maka langkah yang kedua adalah carilah teman yang benar. Kemudian langkah yang ketiga adalah rendah hati terhadap musuh. Menyambung poin atau langkah yang kedua, saudaraku yang dimuliakan Allah. Tentu di dalam menjalankan kehidupan ini kita akan dapati orang yang baik, iya. Tetapi kita pun akan mendapati orang-orang yang buruk, orang-orang yang memiliki sifat-sifat egois, orang-orang yang memiliki sifat-sifat penzaliman, yang mengintai kita, yang selalu mencari-cari kesalahan kita. Tetapi kita pun membutuhkan mereka. Dengan catatan kita tetap rendah hati terhadap apa yang mereka lakukan terhadap diri kita. Mereka fitnah kita, barangkali mereka melakukan kezaliman terhadap diri kita, tetapi agama kita menuntut kita untuk tetap rendah hati terhadap mereka. Untuk apa? Untuk kemudian kita mengkaji kembali, oh boleh jadi catatan musuh kita terhadap diri kita hanya tuntutan Allah Subhanahu wa taala agar kita kemudian kembali fokus kepada diri kita untuk terus memperbaiki diri kita. Maka hadirlah orang-orang yang semacam itu. Kemudian langkah yang keempat adalah para salafus salih mengajarkan kita satu doa, di mana doanya adalah Allahumma arifni binafsi. Ya Allah, ajarkan kepadaku ya Allah. Ya Allah, beritahukan kepadaku tentang kekuranganku. Jangan engkau beritahukan kepada saya hanya tentang kelebihan saja ya Allah, tapi beritahukan kepada saya tentang kekurangan-kekurangan saya. Maka seyogianya 4 langkah ini harus kita lakukan agar kemudian kita terfokus pada kekurangan-kekurangan diri kita yang harusnya terus kita perbaiki. Semakin banyak kita mengetahui kekurangan diri kita, kita akan semakin fokus untuk memperbaikinya. Maka jemaah yang dimuliakan Allah, pada kesempatan kali ini pula kita akan sampaikan beberapa kekurangan-kekurangan yang secara khusus selalu mengintai kita, yang secara khusus kita selalu terjebak pada kekurangan ini. Yang kekurangan-kekurangan ini dicatatkan oleh seorang ulama. Beliau mencatatkan dalam kitabnya Uyubun Nafs. Beliau adalah Abu Abdurrahman As-Sulami. Beliau merangkum betapa banyak kekurangan-kekurangan seorang hamba, dan ini sangat menarik sekali. Dan beliau mencantumkan beberapa di dalam kitabnya, yakni kitab Uyubun Nafs. Beliau mengatakan aib atau kekurangan hamba yang pertama adalah tawahumun najat ma'al i'tirafi bil mukhallafat. Perhatikan baik-baik jemaah yang dimuliakan Allah. Kita adalah seorang hamba yang melihat keselamatan, tetapi kita pun menyadari kita pun seorang hamba yang selalu melakukan kemaksiatan. Kata beliau, kita adalah seorang hamba yang melihat jalan menuju surga. Bahkan kita pun meyakini bahwa kita berjalan di atasnya. Tetapi kita pun masih menyadari bahwa masih sering kita melakukan perbuatan-perbuatan ahli neraka. Maka Allah Subhanahu wa taala mencantumkan di dalam Al-Qur'an, ada 2 golongan orang yang melakukan dosa atau perbuatan salah. Yang pertama kata Allah Subhanahu wa taala, wa idza qila lahu taqillaha akhadhathu al-'izzatu bil itsm fahasbuhu jahannam wala bi'sal masir wala bi'sal mihad. Kata Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat ini, ada orang yang berdosa, ada orang yang melakukan kemaksiatan, tetapi ketika mereka diberikan nasihat, ketika mereka diberikan teguran, bertakwalah kepada Allah, justru kemudian mereka mengatakan atau membangkang perkataan itu dengan tetap melakukan kemaksiatan itu, bahkan mereka justru menyombongkan diri. Maka inilah orang-orang yang munafik. Ini ciri orang yang berdosa yang pertama. Tetapi Allah Tabaraka wa Ta'ala juga mencantumkan orang yang berdosa yang kedua. Ini tepat di dalam surah Al-Mulk. Allah mengatakan, innal ladzina yakhshawna rabbahum bil ghaibi lahum maghfirah wa ajrun kabir. Ketahuilah jemaah yang dimuliakan Allah, kita adalah hamba yang dhaif. Kadang kita melakukan kebaikan, terkadang pun kita melakukan dosa. Tetapi yang menarik adalah Allah pun mengetahui itu, bahwa kita adalah hamba pendosa, kita adalah hamba yang tergelincir kepada dosa. Tetapi yang menjadi poinnya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala pun menginginkan dari dosa itu kemudian lahir lagi sebuah pahala.
dengan mengatakan innal ladzina yakhshawna rabbahum bil ghaib. Jadi orang yang mengakui bahwa dia berdosa dan dia menimbulkan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala, justru dosa yang menimbulkan rasa takut ini pun membuahkan sebuah pahala dari Allah, bahkan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Walhasil, kita bisa mencirikan diri kita. Kalau kita melakukan dosa, kemudian timbul rasa takut, maka bahagialah. Karena rasa takut ini menunjukkan bahwa ampunan Allah akan datang kepada kita. Bahkan Allah menyediakan surga Allah Subhanahu wa taala dengan mengatakan wa ajrun kabir. Dan Allah memberikan balasan yang lebih besar. Ikhwani jamaah Jumat rahimani rahimakumullah. Kemudian kata beliau yang kedua adalah kekurangan hamba yang kedua adalah qarhu abwabit ta'at ma'a ikhtilaqiha bi anwa'il mukhallafat. Ini pun lebih menarik lagi. Kata beliau, kita adalah seorang hamba yang sering mengetuk pintu Allah Subhanahu wa taala dengan doa kita. Bahkan kita melakukan solat, kita ingin mengharapkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Tapi kata beliau, ma'ikhtilaqiha bi anwa'il mukhallafat. Di dalam perjalanan doa kita menuju Allah Subhanahu wa taala, ternyata kita sendirilah yang menutup pintu itu. Kita ketuk pintu Allah agar terbuka, agar doa kita sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi karena kemaksiatan yang kita lakukan, karena kesalahan-kesalahan yang kita lakukan, kitalah yang kemudian menutup pintu itu. Sehingga doa kita belum sampai kepada Allah, doa itu kembali mundur. Karena kesalahan-kesalahan yang kita lakukan. Dan Rasulullah SAW merincikan secara khusus kesalahannya. Dalam hadis yang kita bacakan di awal riwayat Abu Dawud, an Abi Hurairah, Rasulullah SAW mengatakan tu'radul a'mal yaumal itsnaini wal khamis, bahwa setiap hari Senin dan hari Kamis tu'radul a'mal, setiap amalan seorang hamba dihadapkan kepada Allah, diangkat kepada Allah Subhanahu wa taala. Fayughfaru la yusyriku bihi syai'an. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, berikan mereka ampunan. Tetapi selama mereka tidak melakukan dua hal. Yang pertama adalah la yusyriku bihi syai'an. Mereka yang tidak menduakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua adalah mereka tidak sedang dalam keadaan memutus tali silaturahim. Maka jamaah yang dimuliakan Allah, barangkali kemarin kita berpuasa selama 1 bulan lamanya, kita melakukan qiyamul lail terlebih di 10 malam terakhir, kita melakukan zakat, kita melakukan sedekah, kita melakukan tilawatul Quran. Kembali kita evaluasi jamaah yang dimuliakan Allah. Sudahkah kita benar-benar meyakini bahwa seluruh amalan yang kita lakukan selama bulan Ramadan benar-benar terangkat dan dihadapkan kepada Allah Subhanahu wa taala? Bahkan kalau kita periksa sampai hari ini, barangkali masih ada kebencian di dalam hati kita. Barangkali sampai hari ini masih ada anak yang tidak berbicara dengan orang tuanya. Barangkali di antara kita masih ada suami yang membenci istrinya, ada ayah yang membenci anak-anaknya. Padahal dia berpuasa, padahal dia melakukan amalia-amalia di bulan puasa. Semoga hadis ini menyadarkan kita betapa pentingnya hati ini untuk tidak terkotori dengan kebencian. Kembali kita evaluasi jemaah yang dimuliakan Allah. Hanya karena ketidakmampuan kita untuk memaafkan kesalahan orang lain, maka resikonya adalah kerugian untuk diri kita sendiri. Karena amal ibadah kita tidak terangkat. Bahkan kalau kita baca baik-baik hadis ini, bahasanya adalah da'wa hazaini, cuekin amal ibadah mereka. Dan hadis ini ada beberapa versi jamaah yang dimuliakan Allah. Bahkan di hadis yang lain riwayat Muslim sampai Rasulullah ulangi 3 kali. Anziru hatta yasliha, anziru hazaini hatta yasliha. Diulangi sampai 3 kali. Ini menunjukkan betapa pentingnya kita memperhatikan hati ini agar tidak terkotori dengan kebencian kepada siapapun, kepada seluruh makhluk, siapapun makhluknya. Barangkali istri, anak-anak kita, orang tua kita, tetangga kita. Karena tidak penting bagi kita untuk menyakitin, mengotorin hati ini dengan kebencian kepada mereka. Dan inilah aib atau kekurangan kita yang kedua.
Kita sering mengetuk pintu Allah Subhanahu wa taala dengan doa kita, dengan ibadah kita, tetapi kita sendirilah yang menutup pintu itu kembali sehingga amal itu, doa itu tidak sampai kepada Allah. Maka ini harus kita perbaiki. Kemudian sebagai penutup, adapun ayat yang ketiga adalah kata beliau istiksyafud durri wa jalbun afi amman la yamlikuha. Ini pun sangat-sangat menarik jemaah yang mengatakan Allah. Kata beliau, kita adalah hamba yang menyadari bahwa hidup ini untuk ujian. Begitu kita bangun dari tidur kita, kita hadapi ujian. Apapun bentuk ujiannya. Ada yang diuji dengan kemiskinan, ada yang diuji dengan banyak hal. Tetapi kata beliau, kita masih melihat bahwa jawaban dari doa kita, bantuan dari setiap kesulitan kita ada pada makhluk. Sehingga yang pertama sekali kita lakukan ketika kita ditimpa satu ujian adalah minta tolong kepada makhluk. Padahal kita sadar manusia yang kita mintai pertolongan juga minta tolong kepada Allah. Barangkali kesulitan yang kita minta tolongkan kepada saudara kita juga minta tolong kepada Allah. Kalau begitu kenapa kita tidak langsung meminta kepada Allah Subhanahu wa taala? Allah yang maha mampu mengabulkan doa kita. Allah yang maha mampu memberikan seluruh hajat-hajat kita. Kenapa kita harus berlelah-lelah terlebih dahulu? Sering sekali kita dapati betapa banyak di antara kita yang sudah capek ke saudara yang A, ke saudara yang B, ke saudara yang C minta tolong. Tetapi begitu mentok tidak mendapati pertolongan dari makhluk baru mengangkat tangan, ya Allah, kepada siapa lagi saya minta tolong. Kenapa ini baru kita lakukan? Kenapa kita tidak mendapati bahwa Allah yang pertama dan Allah yang terakhir? Dan inilah ayat kita yang ketiga, bahwa ketika kita ditimpakan satu musibah, kita masih melihat bahwa yang bisa menolong kita dari musibah ini adalah makhluk. Padahal sebagiannya Allah yang pertama dan Allah lah yang terakhir. Wallahu ta'ala alam. Barakallahu li wa lakum. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Allahumma salli wa sallim ala habibina wa rasulina al-karim wa ala alihi wa ashabihi alaihim ajma'in. Wa ba'du. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa a'malana innaka antas samiul alim. Faqala Allah rabbul alamin, inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Jemaah salat Jumat rahiman rahimakumullah, jangan terus terputus doanya, terus berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Barangkali Ramadan tahun ini kita belum maksimal, tetapi mintalah ampun kepada Allah agar kemudian pengampunan itu diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita ingin melihat program Salafus Salih, maka setidaknya 6 bulan ke depan waktunya kita terus evaluasi. Apakah Ramadan kemarin yang baru saja meninggalkan kita sudah memberikan dampak positif kepada diri kita, perubahan-perubahan di dalam amaliyah kita, yang tadinya kita tilawah 1 halaman kemudian bertambah menjadi 2 halaman, yang kemarin barangkali selama Ramadan tilawah 1 juz setiap hari, setidak-tidaknya di luar Ramadan kita bisa tilawah 1 halaman setiap hari. Ini menunjukkan betapa kita mendapatkan keberkahan Ramadan. Tetapi jika kita melihat kita hanya bisa mengkhatamkan di bulan Ramadan, maka ikhwani, takutlah kepada Allah. Barangkali kita hanya mendapat Ramadan hanya semacam pengulangan-pengulangan saja, tetapi kita tidak mendapatkan keberkahan yang sesungguhnya Allah sediakan di bulan Ramadan. Itu bisa kita lihat apa perkembangan atau perubahan yang lebih baik setelah kita melewati bulan Ramadan. Kita gemar bersedekah di bulan Ramadan, apakah kegemaran itu masih kita dapati di luar Ramadan? Jika iya, maka itulah keberkahan Ramadan. Jika tidak, berdoalah kepada Allah, semoga Allah memberikan kita ampunannya. Amin amin rabbal alamin. Kita sempurnakan dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma izzil Islam wal muslimin. Allahumma izzil Islam wal muslimin. Allahumma ansur ikhwanal muslimin wal mujahidin fi Filistin. Innaka anta khairun nasirin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat
برحمتك يا أرحم الراحمين ويا خير الغافرين. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء وسقم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم سهل كل أمور الدنيا والآخرة إنك أنت خير الراحمين. اللهم اجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهلك وخاصتك يا أرحم الراحمين ويا خير الراحمين. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار بفضلك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. وقلت ما سمعتم وأقيموا الصلاة.